Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi pembelajaran mengenai masalah kesulitan belajar yang dianggotai oleh Yosril Mulyanda, Diaul Rozan, Arif Hidayatullah. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan belajar juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor-faktor fisiologis, psikologis, sarana dan prasarana dalam belajar, serta faktor lingkungan. Faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Faktor internal, merupakan kesulitan belajar bagi siswa dalam kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, dan kemampuan meningkatkan seseorang yang juga termasuk ke dalam faktor ini. Faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang, sedangkan faktor psikologis merupakan keadaan psikolog atau kejiwaan seseorang yang dapat mempengaruhi daya belajarnya. 2. Faktor eksternal, bisa disebut juga faktor luar. Kesulitan belajar bagi siswa tidak hanya datang dari diri siswa itu sendiri, tetapi dapat juga berupa guru, kualitas pembelajaran, fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam tempat siswa itu tinggal. Faktor eksternal yang menyebabkan kesulitan belajar memiliki dua bagian, yaitu faktor non-sosial dan faktor sosial. Faktor non-sosial dapat berupa lingkungan alam, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Sedangkan faktor sosial bisa dibilang merupakan interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa lain, atau siswa dan orang tua serta masyarakat di lingkungan dia tinggal. Diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar, yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang dan faktor penyebabnya. Hal ini dilakukan agar dapat menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Dan kegiatan diagnosa kesulitan belajar bukan hanya sekedar mengetahui gejala-gejala dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang siswa mengalami kesulitan belajar, namun juga sampai pada penentuan kemungkinan bantuan yang dapat diberikan baik oleh guru ataupun pihak lain yang dianggap mampu. Dan hal ini dilakukan agar dapat mengatasi masalah yang dialami oleh siswa. Dan ada beberapa cara yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar yang terjadi pada siswa. 1.
melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. 2. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan. 3. Mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hak ikhwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. 4. Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. 5. Memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Pemecahan masalah kesulitan belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. Salah satunya melakukan beberapa langkah penting sebagai berikut. 1. Menganalisis hasil diagnosis, yaitu menelaah bagian-bagian masalah yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. 2. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. 3. Menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sangat wajar mengingat mereka juga berasal dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Dalam hal belajar misalnya, setiap siswa juga mempunyai tingkatan dan kemampuan belajar yang berbeda. Bisa jadi, cara belajar mereka pun tidak sama satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan kemampuan belajar berakibat terjadinya kesenjangan yang cukup besar antara satu siswa dengan siswa yang lain. Oleh karena itu, sebagai orang tua kedua dan juga dianggap yang lebih kompeten dalam mengenal dan memahami karakteristik siswa, mengambil langkah-langkah tertentu sebagai upaya untuk memberi solusi atas permasalahan yang menimpa siswa tersebut. Langkah-langkah yang sangat penting dilakukan yaitu 1. Memanggil siswa dan berbicara empat mata perihal segala sesuatu yang terkait dengan masalahnya. Maksudnya, agar teman-teman dari siswa tersebut tidak mengetahui permasalahan yang sedang terjadi, sehingga tidak mengganggu psikologi siswa. 2. Memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukannya salah dengan cara yang lembut. 3. Memotivasi siswa untuk giat belajar dengan kata-kata yang baik dan sopan, dan juga tidak membandingkan siswa yang berprestasi dengan yang kurang kemampuannya. Jika tidak, hal ini akan berakibat pada kesenjangan di antara siswa, atau siswa yang kurang kemampuannya akan hilang percaya diri untuk belajar. 4. Menjelaskan kepada siswa akan pentingnya belajar, baik untuk sekarang maupun masa depan. 5. Memberikan perhatian yang lebih dalam kegiatan proses belajar mengajar. Maksudnya, jika siswa belum memahami suatu materi, guru harus dengan sabar menjelaskan kembali dengan kata-kata yang mungkin lebih mudah dimengerti. 6. Memberi hadiah sebagai penyemangat jika prestasinya meningkat. 7. Mengajak peran orang tua untuk membantu dan mengawasi siswa dalam kegiatan belajar di rumah. Sekian presentasi kami dari kelompok 7.